Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ninis Nurhandini dengan NIM 25021110588. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik yang telah saya laksanakan untuk memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Kampanye praktik baik yang saya lakukan tepatnya saat saya melaksanakan PPL 1 di SDN Antirogo 01 Jember. Saya menerapkan scaffolding pada ZPD di kelas 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD. Peserta didik kelas 2 di SDN Antirogo 01 masih ada yang belum bisa memahami materi pelajaran secara maksimal, khususnya dapat dilihat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Menyikapi hal tersebut, tentunya guru harus memahami dan memenuhi kebutuhan setiap peserta didik sesuai dengan latar belakangnya dalam konsep perspektif sosiokultural. Tentunya diperlukan strategi, metode, dan teknik yang tepat sesuai konsep perspektif sosiokultural dalam kegiatan pembelajaran. Nah, alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan scaffolding pada ZPD. Selanjutnya, apa sih scaffolding dan ZPD tersebut? Nah, scaffolding merupakan kegiatan belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan belajar peserta didik melalui teknik pemberian dukungan belajar secara terstruktur yang dilakukan pada tahap awal untuk mendorong siswa agar dapat belajar secara mandiri. Pemberian dukungan belajar tidak dilakukan secara terus-menerus. Namun, ketika terjadinya peningkatan, secara berangsur-angsur guru mengurangi dan melepaskan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Sedangkan ZPD yakni merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktualisasi sebagai kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri dan tingkat potensial sebagai kemampuan menyelesaikan masalah melalui bimbingan orang dewasa maupun teman sebaya yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan scaffolding. Yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran. Yang kedua, menentukan zone of proximal development. Yang ketiga, mengelompokkan siswa menurut ZPD. Yang keempat, memberikan tugas belajar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kelima, mendorong siswa untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-soal secara mandiri dengan berkelompok. Yang keenam, memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, dan pemberian contoh. Yang ketujuh, mengarahkan siswa yang memiliki ZPD yang tinggi untuk membantu siswa yang memiliki ZPD yang rendah. Dan yang terakhir, menyimpulkan pelajaran dan memberikan tugas-tugas. Nah, selanjutnya, penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia, bab 6 cara bijak memakai uang. Langkah yang pertama yaitu menjelaskan materi tentang cara-cara mendapatkan uang melalui bantuan media gambar yang telah disediakan. Guru menyampaikan bahwa cara mendapatkan uang berdasarkan gambar yang disajikan yaitu menjual sayur dan memotong rambut. Selanjutnya, guru menyampaikan bahwa dua cara mendapatkan uang tersebut memiliki kategori yang tidak sama, yaitu barang dan jasa. Menjual sayur termasuk kategori barang, sedangkan memotong rambut termasuk kategori jasa. Karena pekerjaan memotong rambut tidak menghasilkan barang, melainkan pemberian pelayanan. Langkah yang kedua, menentukan zone of proximal development.
Guru memberikan beberapa pertanyaan tentang materi yang telah dijelaskan, seperti menyuruh peserta didik untuk menyebutkan pekerjaan yang termasuk dalam kategori barang atau jasa. Selain itu, juga menunjuk peserta didik untuk mengulangi penjelasan yang telah disampaikan guru berdasarkan gambar pekerjaan menjual sayur dan memotong rambut. Melalui hal tersebut, guru dapat mengetahui ZPD peserta didik berdasarkan respon dan jawabannya. Peserta didik yang termasuk memiliki ZPD tinggi yaitu mampu menjawab pertanyaan dan mampu mengulangi penjelasan guru berdasarkan gambar. Peserta didik yang memiliki ZPD sedang yaitu mampu menjelaskan kembali penjelasan guru namun belum mampu menjawab pertanyaan. Sedangkan peserta didik yang termasuk dalam ZPD rendah dan sangat rendah belum mampu menjawab dan mengulangi penjelasan guru. Langkah ketiga yaitu mengelompokkan peserta didik sesuai ZPD. Setelah guru mengetahui ZPD masing-masing peserta didik, berdasarkan respon atau jawabannya, maka guru mengelompokkan peserta didik sesuai tingkat ZPD. Peserta didik terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 4 anak dengan ZPD tinggi. Kelompok 2 terdiri dari 5 anak dengan ZPD sedang. Kelompok 3 terdiri dari 5 anak dengan ZPD rendah. Dan kelompok 4 terdiri dari 4 anak dengan ZPD sangat rendah. Langkah keempat, memberikan tugas belajar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Guru memberikan 4 soal kepada peserta didik tentang materi yang dipelajari. Langkah kelima, mendorong peserta didik untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-soal secara mandiri dengan berkelompok. Guru menyuruh peserta didik untuk saling berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan soal yang telah diberikan sehingga peserta didik dapat mencapai kemandirian. Langkah keenam, memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, dan pemberian contoh. Guru memantau dan memediasi aktivitas belajar yang meliputi pendorong siswa untuk bekerja dengan pemberian dukungan sepenuhnya. Kemudian, secara bertahap, guru mengurangi dukungan dan membiarkan siswa menyelesaikan tugas mandiri. Guru memberikan dukungan dalam bentuk pemberian isyarat, kata kunci, dorongan, contoh atau hal lain yang dapat memancing siswa ke arah kemandirian belajar dan pengarahan diri. Langkah ketujuh, mengarahkan peserta didik yang memiliki ZPD yang tinggi untuk membantu siswa yang memiliki ZPD yang rendah. Guru meminta peserta didik yang berasal dari kelompok ZPD tinggi maupun sedang untuk membantu peserta didik yang berasal dari ZPD rendah dan sangat rendah. Bantuan tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan guru untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik yang berasal dari ZPD rendah dan sangat rendah melalui rekan sejawat yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Dan langkah terakhir yaitu menyimpulkan pelajaran dan memberikan tugas-tugas. Guru menyuruh peserta didik secara bersama-sama menyimpulkan pembelajaran dan pengetahuan baru yang telah dipelajari tentang cara mendapatkan uang dan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan scaffolding yang telah saya laksanakan memunculkan dampak positif. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif melalui kegiatan diskusi dan kolaborasi dalam kelompok, sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan sosial dan bekerja sama. Yang kedua, peserta didik sangat antusias dan tertarik mengikuti pembelajaran karena pembelajaran tidak dilakukan melalui ceramah saja. Dan yang ketiga, peningkatan rasa percaya diri karena mereka merasa berhasil dalam memahami materi pelajaran. Hal ini terlihat dari siswa yang berani dan percaya diri dalam presentasi dan menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD.
Melalui penerapan scaffolding pada ZPD, dapat menumbuhkan kemandirian belajar peserta didik dan meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi pelajaran. Kemudian, penggunaan media dalam pembelajaran dapat meningkatkan ketertarikan dan semangat peserta didik terhadap materi pelajaran, sehingga guru perlu menggunakan bantuan media pembelajaran supaya peserta didik memiliki motivasi untuk aktif dalam pembelajaran. Demikian video yang telah saya buat terkait kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.